Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bapak cintai? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak doakan semuanya diberikan kesehatan. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dan berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak ingin menyampaikan tentang menyajikan teks diskusi di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi dasar pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar serta dibaca. Materi teks diskusi. Tahukah kalian yang dimaksud dengan aktual? Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktual adalah betul-betul terjadi atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang suatu peristiwa dalam berdiskusi. Diskusi sendiri memiliki arti pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sedangkan teks diskusi sendiri merupakan seluruh teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Teks diskusi membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung, ada yang pro, dan argumen penentang, yaitu kontra. Jadi ada dua argumen, pro dan kontra. Hal apa saja ya di lingkungan yang bersifat aktual dapat dijadikan bahan diskusi dalam hal ini. Berdiskusi dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengertian teks diskusi. Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra. Kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas maupun masalah isu dengan disertai argumen pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Pengertian lain dari teks diskusi adalah
satu bentuk kegiatan wicara. Dengan berdiskusi kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman diskusi untuk bertukar pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Tujuan teks diskusi. Pertama, tujuan diskusi mencari kesepakatan, kesepahaman, gagasan, atau pendapat. Kedua, diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam berdiskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota, menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Contoh teks diskusi. Contohnya sosial media, lawan atau kawan. Nah, ini ada teksnya. Pada umumnya sosial media digunakan oleh remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka, juga berbicara tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, ini kalian bisa lanjutkan contoh tersebut dibaca. Di sini juga ada sisi positif dan negatifnya. Kalian baca. Kemudian di sini selanjutnya banyak contoh dari media sosial yang bisa mengakibatkan kita bisa segala sesuatu kan, informasi semua disampaikan di media sosial yang dapat merugikan kita semua. Maka pergunakanlah media sosial itu dengan baik. Anak sekalian, baiklah, kegiatan sudah selesai Bapak akhiri. Dan sebelum Bapak akhiri, mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti bisa kalian sampaikan melalui WA atau KCR, boleh. Untuk tugas udah Bapak sampaikan ini penjelasannya, bahwa dalam berdiskusi ada yang pro dan kontra. Nah, diskusi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Baikkan sekalian, itulah pembelajaran pada hari ini. Pembahasan udah Bapak paparkan. Yang tidak mengerti tinggal japri saja ke Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.